Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihwan Kusna dari kelas EKIS 2B. Di sini saya akan membawakan materi yang membahas tentang definisi ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, konsep perilaku konsumen, konsep utility atau nilai guna, teori permintaan, dan teori penawaran. Yang pertama yaitu definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Yang jadi permasalahannya yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya keluarga dan rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi. Adapun tujuan dari ekonomi mikro yaitu untuk melakukan analisis terhadap mekanisme pasar yang membentuk harga relatif kepada produk serta jasa, dan juga alokasi dari sumber terbatas, di antaranya banyaknya penggunaan alternatif. Adapun faktor-faktor produksi yaitu tanah atau sumber daya alam. Faktor ini disediakan oleh alam. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja ini terbagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Yang ketiga, modal. Yang keempat, keahlian kewirausahaan, yaitu keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan kegiatan usaha. Ruang lingkup ekonomi mikro ada 3, yaitu yang pertama, interaksi di pasar barang. Yang kedua, perilaku penjual dan pembeli. Yang ketiga, interaksi di pasar produksi. Materi kedua yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah berusaha sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Adapun kebutuhan manusia ada 3 macam, yaitu yang pertama, kebutuhan primer atau pokok. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier atau barang mewah. Adapun ciri-ciri orang-orang yang menerapkan prinsip ekonomi yaitu yang pertama, bersikap hemat. Yang kedua, menyusun skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, bertindak rasional. Dan yang keempat, menghitung untung dan rugi. Materi ketiga yaitu konsep perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlihat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk, barang, dan jasa, termasuk dengan proses untuk membuat keputusan. Hukum permintaan berbunyi, bila suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, bila harga barang itu turun, maka harga barang yang diminta akan naik.
Utility atau nilai guna sering digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan mengenai suatu manfaat barang atau komoditas tertentu. Adapun jenis-jenis utility atau nilai guna yaitu yang pertama, place utility atau nilai guna tempat. Yang kedua yaitu from utility atau nilai guna bentuk. Yang ketiga yaitu time utility atau nilai guna waktu. Yang keempat yaitu possession utility atau nilai guna kepemilikan. Materi kelima yaitu teori permintaan. Permintaan adalah sejumlah produk, barang atau jasa yang merupakan barang-barang ekonomi yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu dalam suatu waktu atau periode tertentu dan dalam jumlah tertentu. Adapun faktor-faktor yang menjadi penentu dari permintaan yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang sejenis. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan masyarakat. Yang kelima, cita rasa atau selera masyarakat. Yang keenam, ramalan atau ekspektasi masa depan. Adapun materi terakhir yaitu teori penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran atau yang biasa kita sebut dengan supply yaitu sejumlah barang, produk atau komoditas yang tersedia dalam pasar yang siap dijual kepada konsumen yang membutuhkannya. Adapun hukum dari permintaan yaitu kalau harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka barang yang ditawarkan juga akan turun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama, harga barang itu yang sendiri. Yang kedua, harga barang yang sejenis. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, biaya. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, jumlah pedagang. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Dan yang kedelapan, kebijakan pemerintah. Itulah materi yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.